Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang kita rasakan saat ini. Allah pilih kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang menghabiskan waktu ini di dalam kebaikan, di salah satu hari dan malam yang terbaik dari hari-hari yang ada di dunia. Dan malam ini kita sudah berada di malam ketiga bulan Dzulhijjah, bulan yang Allah pilih sebagai salah satu dari 4 bulan haram. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan dalam 1 tahun di sisi Allah itu adalah 12 bulan di dalam ketetapan Allah, mulai dari hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan tersebut Allah pilih 4 bulan sebagai bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian zalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Di dalam firman Allah ini Allah menyebutkan dari 12 bulan yang Allah tetapkan, ada 4 bulan Allah pilih sebagai bulan haram. Tapi Allah tidak menyebutkan bulan apa saja. Allah tidak sebutkan nama bulan-bulannya. 12 bulan Hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, atau Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan. Lalu Allah pilih 4 bulan dari 12 bulan tersebut sebagai bulan haram. Apa saja bulan tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita apa saja yang Allah pilih sebagai bulan haram tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Waktu itu berputar seperti awal penciptaan langit dan bumi. Terus berputar seperti itu siang malam. Setahun itu ada 12 bulan, kemudian sebulan itu ada 29 atau 30 hari. Kemudian ada seminggu ada 7 hari dan sebagainya. Terus seperti itu. Dari awal Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang seperti itu waktu berputar. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahra. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 bulan dari 12 bulan tersebut Allah pilih sebagai bulan haram. Allah pilih, Allah tetapkan sebagai bulan haram. Jazakumullah khairan. Thalathatun mutawaliyat. Kemudian Rasulullah sebutkan nama bulan-bulan haram tersebut. Kata Rasulullah, 3 bulan mutawaliyat. Mutawaliyat itu berurutan posisinya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tidak ada yang memisahkannya. Wa Rajabu Mudhar. Kemudian yang keempat, Rajab, bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudhar.
alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, yang terletak antara bulan Jumadil Akhirah dan bulan Sya'ban. Karena Rajab terpisah dari yang lainnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berurutan. Lalu ada beberapa bulan setelah itu yang bukan bulan haram. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, kemudian Rajab. Setelah itu Sya'ban. Maka Rajab kata Rasulullah terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dalam hadis ini Rasulullah jelaskan nama bulan-bulan haram. Kalau di dalam surat Taubah ayat 36 Allah sebutkan ada 4 bulan haram, Rasulullah tidak sebutkan nama bulan-bulannya. Di sini ada pelajaran jemaah semuanya. Pelajarannya, seorang mukmin itu tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan benar tanpa merujuk kepada penjelasan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin mengatakan kita cukup Al-Quran saja. Kan ada orang-orang yang mengaku sebagai Islam murni, cukup Al-Quran saja, hadis sudah banyak dipalsukan. Lalu mereka meninggalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau hanya Al-Quran saja, Al-Quran pun diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasulullah, diriwayatkan oleh kaum muslimin melalui jalurnya juga, sanad-sanadnya juga sama seperti meriwayatkan hadis. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak mungkin memahami Al-Quran melainkan dengan juga mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Contoh dalam masalah ini, atau contoh yang lainnya dalam masalah salat. Dalam Al-Quran tidak ada tata cara salat yang detail seperti yang kita lakukan sehari-harinya. Dari mana kita mendapatkannya? Dengan mempelajari tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyembelihan hewan kurban yang sebentar lagi akan dilangsungkan oleh orang-orang yang beriman. Tidak ada tata caranya secara detail dalam Al-Quran. Dari mana kita mengetahuinya? Dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mustahil seseorang mengatakan cukup kita berpegang dengan Al-Quran. Ini pendapat yang paling keliru. Yang nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga meninggalkan Al-Quran. Kembali kepada penjelasan tentang bulan haram. Rasulullah mengatakan bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lantas apa sebabnya bulan tersebut dinamakan bulan haram? Atau apa maknanya? Kalau bahasa kita haram berarti tidak boleh, terlarang, sesuatu yang harus dijauhi, sesuatu yang harus ditinggalkan, sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Itu dalam bahasa kita haram. Apa yang Allah maksudkan di dalam firman-Nya? Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Apa maksudnya? Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, Tafsir As-Sa'di, beliau menjelaskan ketika menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 ini, kata beliau, wa hiya Rajabul Far. Dan 4 bulan haram itu ada bulan Rajab Al-Far. Al-Far artinya tersendiri, terpisah dari bulan haram yang lainnya. Wa Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Dan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Lalu kata beliau, wa summiyat haraman. Dan bulan-bulan tersebut dinamakan bulan haram li ziyadati hurmatiha, karena bertambahnya kehormatannya, kemuliaannya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya dari sisi kehormatannya. Lalu kata Syekh, wali tahrimil qitali fiha, dan juga disebutkan atau dinamakan bulan haram karena diharamkannya peperangan di bulan-bulan tersebut. Maka banyak penjelasan menyebutkan dahulu orang-orang Arab sebelum Islam pun mereka menahan diri dari berperang di bulan-bulan haram dalam rangka memuliakan dan menghormati bulan-bulan haram tersebut. Ketika datang bulan haram, mereka tidak mau berperang. Mereka memuliakannya. Dan ketika datang syariat Islam,
Islam pun tetap menjaga sesuatu yang positif ini, yang baik ini. Bulan ini tetap dijadikan bulan-bulan yang mulia di dalam ajaran Islam. Maka di bulan ini, di bulan haram, dalam Islam, bulan haram dijadikan bulan yang apabila seseorang melakukan berbagai kebaikan, dilipat gandakan pahalanya. Dan apabila dia melakukan berbagai keburukan, maka dilipat gandakan dosanya. Dan itu jelas disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir juga di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat At-Taubah 36. Kata Imam Ibnu Katsir, "Tsumma ikhtassa min dzalika arba'ata ashhur." Kemudian Allah mengkhususkan dari 12 bulan tersebut 4 bulan. Ada 4 bulan yang Allah khususkan. Faja'alahunna haraman. Kemudian Allah jadikan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Wa 'azzama hurumatihin, dan Allah agungkan, Allah besarkan kehormatannya, keharamannya, kemuliaannya, keagungannya. Allah besarkan. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, dan Allah jadikan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram a'zam, lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Seseorang yang berbuat dusta di luar bulan haram, dia berdosa. Jika dia lakukan di salah satu bulan haram, dosanya lebih besar. Mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, mencuri, khianat, menipu di luar bulan haram, itu dosa besar. Ketika itu dilakukan di salah satu bulan haram, maka dosanya jauh lebih besar. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Katsir. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, dan Allah jadikan dosa yang dilakukan di salah satu bulan haram tersebut lebih besar daripada dosa-dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Wal amal saleh wal ajra a'zam. Begitu juga dengan amal saleh dan ganjarannya. Allah jadikan lebih besar daripada amal-amal saleh dan ganjaran yang dilakukan di luar bulan haram. Malam hari ini kita duduk di majelis ilmu. Di salah satu malam dari malam-malam bulan Dzul Hijjah, bulan haram. Maka berdasarkan penjelasan ini, pahala yang kita dapatkan malam hari ini jauh lebih besar daripada pahala yang kita dapatkan di luar bulan haram. Zikir yang kita baca setelah salat jauh lebih besar daripada zikir yang sama yang kita baca di luar bulan haram. Ibadah yang sama, pahalanya lebih besar. Dan itu keistimewaan bulan haram. Salah satunya bulan Dzul Hijjah. Maka Syekh Mustafa bin Sa'ad Al-Hambali di dalam kitab Matalib Ulil Nuha, beliau mengatakan, wa tudha'afu sayyi'atu wa tudha'afu al-hasanatu was-sayyi'atu bimakanin fadil, dan dilipat gandakan ganjaran kebaikan dan balasan keburukan dengan tempat yang mulia. Apa maksudnya? Jika seseorang melakukan suatu kebaikan di tempat yang memiliki keutamaan, maka ganjarannya lebih besar. Sebaliknya begitu pula jika dia melakukan keburukan, melakukan dosa, maksiat di tempat yang memiliki keutamaan, kemuliaan, maka dosanya juga lebih besar. Kemudian Al-Imam mengatakan, ka Makkah wal Madinah wa Baitul Maqdis. Seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, itu tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Di sini kita salat maghrib 3 rakaat. Saudara kita yang sedang berada di Mekah melaksanakan salat maghrib sama 3 rakaat, tapi pahalanya jauh lebih besar yang mereka dapatkan. Kenapa demikian? Karena keutamaan tempat tadi. Pahala yang mereka dapatkan 100.000 kali lebih utama daripada salat di masjid seperti masjid-masjid biasa ini. Itu menunjukkan kebaikan dilipat gandakan karena keutamaan satu tempat, dan dosa juga dilipat gandakan. Apa buktinya? Kalau ada yang bermaksiat di luar masjid, mungkin di tempat karaoke, orang wajar saja. Tempat maksiat, banyak maksiat wajar.
Tapi ketika ada berita, ada informasi, ada yang bermaksiat di masjid, bagaimana? Orang-orang akan mengucapkan ucapan-ucapan yang betul-betul menunjukkan bahwa itu perbuatan yang sangat tidak pantas. Masa di masjid berani berbuat seperti itu, kata orang-orang. Itu menandakan tempat-tempat yang mulia, jika dilakukan padanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka dosa juga jauh lebih besar. Dan itu juga berkaitan dengan tempat, dengan waktu. Selain tempat, juga berkaitan dengan waktu-waktu yang mulia. Ketika ibadah dilakukan di luar Ramadan, berbeda dengan ibadah yang sama yang dilakukan di bulan Ramadan. Ibadah yang sama yang dilakukan di hari-hari tertentu berbeda dengan ibadah yang sama yang dilakukan di hari-hari yang memiliki kemuliaan. Puasa yang dilakukan pada hari-hari tertentu berbeda dengan puasa-puasa yang dilakukan pada hari-hari yang lainnya. Puasa sunnah berbeda. Puasa Senin Kemis berbeda keutamaannya dengan puasa yang lainnya, dengan puasa Arafah, puasa Asyura, puasa sunnah semuanya. Dan berbeda pula keutamaannya dengan puasa Ramadan. Itu menunjukkan waktu juga memberi pengaruh, dilipat gandakan. Salah satunya dijelaskan oleh Imam Mustafa bin Sa'd Al-Hambali adalah ketika amalan-amalan tersebut dilakukan di salah satu bulan haram, yang 4 tadi. Seperti kita hari ini atau malam hari ini berada di bulan Dzulhijjah. Amal kebaikan dilipat gandakan, maka keburukan yang dilakukan pun dilipat gandakan dosanya. Na'udzubillah. Ini keutamaan bulan haram. Salah satu bulan haram tersebut bulan Dzulhijjah. Maka bulan Dzulhijjah ada hadis-hadis khusus yang menjelaskan tentang keutamaannya. Di antaranya hadis riwayat Bukhari, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmidzi, dan riwayat Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyami, yakni ayyam al-ashr." Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang amal saleh jika dilakukan di dalamnya, di antara hari-hari tersebut, lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu hari ke-10 awal Dzulhijjah. Maka hadis ini jamaah semuanya menjelaskan kepada kita amal saleh, apapun amal salehnya. Zikir itu amal saleh, salat yang fardu maupun yang sunnah amal saleh. Bahkan sekedar hanya mengucapkan salam kepada saudara kita amal saleh. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan amal saleh. Banyak amal-amal saleh. Dan itu dilipat gandakan. Dan itu lebih Allah cintai. Amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai daripada di luar itu. Bersedekah di luar bulan haram, amal saleh Allah cintai. Bersedekah di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih Allah cintai. Sama-sama amal saleh, tapi kedudukan yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar Rasulullah mengatakan tidak ada amal yang lebih Allah cintai melainkan amal yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu di 10 hari bulan Dzulhijjah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah jihad fi sabilillah juga tidak lebih Allah cintai? Apa kata Rasulullah? Naam. Ya. Jihad fi sabilillah tidak lebih Allah cintai dibandingkan amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi
falam yarji min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan raganya, dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Hartanya sudah dikorbankannya, jiwanya, raganya sudah dikorbankannya, terbunuh syahid di jalan Allah. Yang berjihad syahid itu baru menyamai amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan bagaimana mulianya amal-amal saleh di 10 hari pertama Dzulhijjah, menyamai kemuliaan orang yang terbunuh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya pergi berjihad lalu kembali lagi dengan selamat mendapatkan ghanimah, itu kemuliaan amal saleh. Tapi tidak menyamai amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali yang pergi berjihad lalu dia terbunuh syahid, maka itu yang menyamainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada khilaf di antara para ulama. Muncul pertanyaan, kalau memang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih mulia, bagaimana dengan 10 hari terakhir Ramadan? Bukankah di situ ada Lailatul Qadar? Bukankah Rasulullah juga betul-betul beribadah di 10 hari terakhir Ramadan? Ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka sebagian ulama berusaha untuk mengkompromikan dua pendapat ini dengan dalil-dalil yang sama-sama sahih. Seperti disebutkan oleh Imam Nukatsir dalam tafsirnya, bahwasanya dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan bulan 10 hari pertama Dzulhijjah dan keutamaan 10 hari terakhir Ramadan, maka 10 hari pertama Dzulhijjah siangnya adalah siang yang paling mulia dari 10 hari-hari dalam satu tahun. Siangnya yang paling afdal. Dan 10 hari terakhir Ramadan malamnya yang paling afdal, yang paling mulia, karena terdapatnya Lailatul Qadar. Sedangkan di 10 hari pertama Dzulhijjah ada Yaum Arafah dan ada Yaum Nahar. Ada hari Arafah dan ada hari An-Nahar, 10 Dzulhijjah. Maka siangnya, kalau ditanya siang paling afdal, ada 10 hari pertama Dzulhijjah. Malamnya yang paling mulia, yang paling afdal, 10 malam terakhir Ramadan. Nah, begini para ulama mengkompromikannya, sehingga tidak ada perselisihan, perbedaan sebenarnya di antara dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah dan 10 malam terakhir Ramadan. Malam terakhir Ramadan itu malam-malam termulia dari malam-malam dalam satu tahun. Siang hari pertama Dzulhijjah adalah siang hari yang paling mulia dari seluruh siang hari dalam satu tahun. Maka ibadah yang dilakukan di siang hari ataupun di malam hari di bulan Dzulhijjah ibadah yang mulia. Dan siang harinya lebih mulia daripada hari-hari yang lainnya. Rasulullah tidak menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari tadi ibadahnya apa saja. Kata Rasulullah, tidak ada amal saleh yang lebih Allah sukai melainkan amal saleh yang dilakukan di 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah. Berarti meliputi sebuah amal saleh. Apapun amal salehnya, maka amal saleh yang paling Allah cintai. Tapi ada beberapa ibadah yang sangat ditekankan. Salah satunya puasa sunnah. Puasa sunnah di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kecuali tanggal 10. Karena tanggal 10 hari Idul Adha tidak boleh berpuasa. Diharamkan bagi orang-orang yang beriman berpuasa di hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Awal Dzulhijjah sangat dianjurkan berpuasa dan puncaknya adalah tanggal 9 bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Sedangkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka wukuf di Arafah. Yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka sangat dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9. Rasulullah SAW, sebagaimana dikisahkan atau diriwayatkan oleh istri-istri beliau, Rasulullah biasa berpuasa di 10 hari pertama Dzulhijjah. Di dalam hadis riwayat Nasa'i, riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa di 9 hari pertama Dzulhijjah. Hadis ini, dalam hadis ini dikatakan tis'a, bukan tasi' Dzulhijjah. 9 hari Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan beliau juga biasa berpuasa pada hari Asyura, puasa Asyura 10 Muharram. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan Rasulullah juga biasa berpuasa 3 hari dari setiap bulannya. Maka puasa yang 3 hari ini ada khilaf di antara para ulama, apakah ini yang dimaksud dengan puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Sebagian mengatakan ini dia maksudnya, sebagian mengatakan 3 hari puasa sunnah apa saja. Asal sudah 3 hari maka masuk dalam makna ini. Puasa Senin, Kamis, kemudian Senin minggu berikutnya, berarti 3 hari dalam sebulan. Masuk dalam makna ini. Tapi hadis ini menjelaskan kepada kita jemaah semuanya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena ada keutamaan pahala yang besar yang didapatkan dari ibadah dan amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Ini ibadah yang pertama. Yang tidak sempat berpuasa di awal tanggal 1, 2, 3, 4, 5 tidak sempat, minimal jangan terlewatkan tanggal 9-nya. Puasa Arafah. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, terutama negeri-negeri yang berbeda penetapan tanggalnya dengan negeri tempat dilaksanakannya wukuf di Arafah. Sebagian mengatakan puasa Arafah itu berdasarkan wukuf, sebagian mengatakan berdasarkan penanggalan. Dan keduanya adalah khilaf yang mu'tabar. Ya, khilaf yang diakui oleh para ulama. Silakan mau ikut yang mana. Kalau mau ikut pendapat yang mengatakan wukuf di Arafah, maka ketika jamaah haji di sana wukuf harus berpuasa ketika itu juga. Yang mengatakan berdasarkan penanggalan negeri masing-masing, maka dia berpuasa di tanggal 9 meskipun berbeda dengan wukuf di sana. Seperti kita berbeda, tahun ini berbeda atau tidak? Berbeda? Sama? Sama tahun ini, alhamdulillah. Kalau sama berarti tidak ada perbedaan. Tidak akan membuat terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Ya, semoga saja sama. Kalau sama alhamdulillah. Karena sebagian orang kadang menyikapinya tidak bijak, akhirnya menjadikan itu sebagai sebab kegaduhan negeri kita. Semoga tidak terjadi kegaduhan hanya karena sebab perbedaan penetapan kapan lebarannya, kapan wukufnya. Keutamaan puasa Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Puasa hari Arafah itu saya berharap kepada Allah. Saya menginginkan dari Allah menggugurkan atau menghapuskan dengannya dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Bayangkan bagaimana besar manfaatnya, faedahnya. Keutamaan yang luar biasa. Puasa 1 hari menjadi sebab diampuni dosa sekian ratus hari, 1 tahun. Dalam bulan Hijriah berapa ratus hari? Diampuni hanya dengan puasa 1 hari. Dan diampuni juga dosa-dosa yang akan datang. Tapi ingat, jangan jadi alasan, dosa sudah diampuni nih, lalu berbuat dosa sesuka hati setahun. Ini juga tidak tepat yang seperti ini. Jangan dijadikan hujjah untuk berbuat maksiat dengan alasan kemarin saya sudah puasa Arafah. Karena tidak ada jaminan puasa yang dilakukan oleh seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Dia akan mengetahui apakah puasa dan amal-amalnya diterima ketika dia kelak berdiri di hadapan Allah dihisab. Baru dia tahu amal mana yang diterima, amal mana yang tidak. Boleh jadi amal salehnya hanya terlihat saleh saja,
tapi ada sesuatu yang disembunyikannya. Maka Rasulullah mengabarkan di dalam salah satu hadisnya, ada seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai jarak antaranya dengan surga hanya tinggal sejengkal lagi. Lalu dia beramal dengan amalan penduduk neraka yang dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa demikian? Boleh jadi walaupun dia beramal zahirnya amalan penduduk surga, tapi zahirnya saja. Tapi dia menyembunyikan kebencian, ketidaksukaan dan sebagainya terhadap apa yang dia lakukan sebenarnya. Menyembunyikan kemunafikan. Dan kita tidak tahu apakah puasa yang kita lakukan betul-betul ikhlas karena Allah, atau hanya karena ikut-ikutan keluarga semuanya puasa, saya puasa juga. Nah, enak juga anak-anak kecil-kecil suruh puasa oleh gurunya. Masa saya orang tuanya tidak puasa? Nah, sepertinya sederhana, tapi itu niat. Dan niat itu salah satu kunci apakah suatu amal saleh bernilai ibadah atau tidak, ada pada niat. Sehebat apapun amal saleh, kalau niatnya tidak tepat, maka dia tidak menjadi amal saleh. Hanya tampilannya saja yang saleh, bagaikan pohon yang masih bagus tapi di dalamnya keropos. Begitulah amal yang bagus tapi tidak dibangun di atas niat yang benar. Maka yang berpuasa Arafah, jangan lupa, ini hari yang mulia, hari yang boleh jadi kita tidak akan bertemu lagi. Kita tidak tahu ajal kita. Allah pertemukan kita dengan puasa Arafah yang hanya satu hari sekali dalam setahun, dan menjadi sebab ampunan dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Maka barang siapa yang berpuasa dengan betul-betul, tidak hanya sekedar menahan haus lapar, tapi juga menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, sama dengan seperti puasa Ramadan. Dan juga harus imanan wa ihtisaban, karena keimanan mengharapkan ganjaran dari Allah, karena itu bentuk keikhlasan. Maka puasa yang seperti itulah puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadi sebab ampunan bagi dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian juga, kalaupun seandainya puasa itu diterima, salah satu tanda suatu amal soleh diterima adalah akan muncul kebaikan-kebaikan yang lain yang dilakukan. Ketika seseorang melakukan amal soleh, lalu amal solehnya Allah terima, Allah akan bimbing dia untuk melakukan berbagai amal-amal kebaikan yang lainnya. Yang berangkat melaksanakan ibadah haji, lalu hajinya mabrur. Setelah haji, dia semakin taat kepada Allah, semakin berhati-hati dalam mencari rezeki dan karunia Allah, semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, semakin bertakwa. Begitu juga dengan Ramadan. Ketika datang Ramadan, berpuasa 1 bulan penuh, diterima Ramadannya, terlihat orang-orang yang terima Ramadannya, puasanya, amal ibadahnya, dia akan lebih baik dari sebelum Ramadan. Dan itu tandanya, bukan semakin sesuka hatinya, seperti orang yang tadi tertipu dengan maksud dari hadis ini, yang mengatakan setahun yang akan datang diampuni, lalu dia tertipu dengan makna ini, lalu dia berbuat sesuka hatinya. Maka ini tidak benar. Itu pertanda puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amal saleh yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, memperbanyak puasa sunnah. Dan boleh puasa berurutan, memang berurutan 1, 2, 3 sampai tanggal 9 berurutan. Karena itu puasanya khusus puasa sunnah di awal Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, amal saleh yang kedua yang dikhususkan di 10 hari pertama Dzulhijjah, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Sebagian ulama menyebutkan maksudnya adalah ucapan takbir sebagaimana takbirnya hari raya. Sebagian menyebutkan adalah zikir, ucapan Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah,
alhamdulillah, memperbanyak zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di dalam hadis sahih riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaih al-amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih Allah cintai beramal saleh di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Lalu kata Rasulullah, "Fa'aksiru fihinna at-takbir." Kata Rasulullah, "Fa'aksiru fihinna at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Maka perbanyaklah di 10 hari pertama itu ucapan la ilaha illallah, ucapan alhamdulillah, ucapan Allahu akbar. Zikir diperbanyak. Maka berdasarkan hadis ini dan berdasarkan beberapa riwayat-riwayat yang lainnya, maksudnya adalah takbir sebagaimana takbir hari raya diperbanyak. Dan itu yang dimaksud dengan takbir mutlak. Dan ini sunnah yang dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin sekarang. Jarang kita dengar orang-orang bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak pernah kita dengar di awal-awal Dzulhijjah. Padahal dahulu para salafus saleh bertakbir. Ketika masuk Dzulhijjah mereka bertakbir, mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru fihi tahlil. Fa'aksiru fihi tahlil wa tahmid wa takbir. Diamalkan dahulu oleh para sahabat. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah apabila masuk awal Dzulhijjah mereka pergi ke pasar kemudian bertakbir, sehingga orang-orang yang ada di pasar ketika mendengar Abu Hurairah, mendengar Abdullah bin Umar bertakbir, mereka pun ikut bertakbir semuanya. Dan 2 orang sahabat ini melakukannya dalam rangka mengingatkan kaum muslimin, apalagi pasar, tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana orang-orang lebih sibuk dengan dunia daripada akhirat. Bahkan berbagai keburukan ada di situ, di pasar. Maka perlu diingatkan. Oleh karena itu Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah datang ke pasar, tidak menyuruh orang bertakbir, tidak disuruhnya. Cuma sekedar mengingatkan, mereka bertakbir agar yang lain mendengar dan teringatkan dengan takbir. Berarti ini sudah masuk awal Dzulhijjah. Maka yang lain pun bertakbir. Begitu juga dikisahkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berada di Mina di hari-hari sebelum pelaksanaan ibadah haji, karena orang-orang dahulu itu ketika mereka ingin melaksanakan ibadah haji, mereka menyegerakan berangkat dan beristirahat di Mina. Berapa hari istirahat di Mina? Karena lelah, perjalanan mereka melelahkan. Bayangkan dari Madinah saja, Umar bin Khattab dari Madinah berangkat berhari-hari dengan kaum muslimin yang berangkat haji juga. Butuh istirahat. Maka mereka beberapa hari sebelum pelaksanaan ibadah haji mereka sudah di Mina. Umar radhiyallahu anhu ketika berada di tendanya sebagaimana dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari, masuk di awal Dzulhijjah beliau bertakbir. Takbir seperti takbirnya hari raya, takbir lebaran. Beliau bertakbir. Lalu kata Imam Bukhari, kemudian orang-orang yang berada di masjid bertakbir karena mendengar takbirnya Umar. Lalu orang-orang yang ada di pasar bertakbir juga mendengar takbirnya Umar. Sehingga Mina ramai gemuruh dengan takbir. Bertakbir semuanya. Nah, ini yang dilakukan oleh para salafus saleh. Begitu juga dengan Abdullah bin Umar dalam riwayat yang lainnya. Beliau jika berada di Mina di awal-awal Dzulhijjah, beliau bertakbir, sedang duduk bertakbir, sebelum salat beliau bertakbir, sedang berjalan beliau bertakbir, sedang tiduran beliau bertakbir, di mana-mana bertakbir. Memperbanyak takbir. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, fa'aksiru fiha
at-tahlil wa tahmid wa takbir, yaitu ucapan takbir seperti takbirnya hari raya. Dan ini yang sudah dilupakan oleh kaum muslimin. Sudah masuk Isya? Belum? Ya. Ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Sudah dengar di sini takbir berapa hari ini? Atau di antara kita ada yang bertakbir? Belum mungkin. Kita amalkan. Mari kita amalkan sunnah yang sudah terlupakan ini. Tadi saya lihat, tidak sengaja saya lihat video di Instagram di Arab Saudi. Ada mobil yang sengaja mutar melantunkan takbir, mengingatkan kaum muslimin sudah masuk awal Dzulhijjah. Disunnahkan melantunkan takbir kapan saja, sedang berjalan, sedang duduk. Bagi laki-laki dianjurkan dengan suara yang terdengar, bagi para wanita, bagi para muslimah dengan suara yang kecil saja. Bagi laki-laki silakan dengan suara-suara yang keras terdengar. Kalau mungkin khawatir nanti orang heran kok salah paham, cepat kali dan lebaran, jelaskan. Mungkin sebagian orang akan nanti yang nyinyir akan cepat kali dan lebaran. Sampaikan saja hadisnya, bahwasanya Rasulullah memerintahkan memperbanyak takbir di 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan itu yang namanya takbir mutlak, tidak terikat dengan waktu tertentu yang ada dalam satu hari. Kapan saja, pagi, siang, sore, di kantor sedang mendodol sawit, silahkan. Ya. Takbir. Sedang bawa kendaraan, sedang jaga kedai, silahkan bertakbir. Sedang berada di mana, kecuali di tempat-tempat yang terlarang memuji Allah atau berzikir. Jangan sedang jongkok di WC bertakbir. Tidak diperbolehkan. Tapi selain itu silahkan bertakbir, memperbanyak takbir. Anak-anak diajarkan bertakbir, keluarga diajarkan bertakbir, silahkan. Dan itu namanya takbir mutlak dari tanggal 1 sampai di subuh tanggal 10. Pagi hari tanggal 10. Setelah selesai salat Idul Adha, takbirnya takbir muqayyad. Apa maksudnya muqayyad? Takbirnya berkaitan dengan waktu salat fardu. Diucapkan setelah dilaksanakan salat fardu. Setiap selesai salat fardu di tanggal 10, selesai salat zuhur bertakbir. Kemudian selesai salat asar bertakbir, begitu terus sampai salat asar di tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik yang ketiga yang terakhir. Maghrib tidak lagi bertakbir. Karena itu batasnya, dan itu takbir muqayyad. Yang sering diamalkan hanya takbir muqayyadnya saja. Yang takbir mutlaknya sudah terlupakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Padahal Rasulullah mengamalkannya, para sahabat mengamalkannya, mencontohkannya kepada yang lainnya. Dan ingat, ada keutamaan bagi orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah yang dilupakan oleh kaum muslimin. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di." Barang siapa menghidupkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnahku yang telah dimatikan setelahku. Maksud dimatikan, ditinggalkan oleh kaum muslimin, dilupakan oleh kaum muslimin. Falahu ajrun mithlu ajri fa'ilihi la yanqusu min dzalika syai'. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, mencontoh dia, karena melihat dia menghidupkannya kembali lalu dicontoh oleh orang lain, maka dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang-orang yang juga mengamalkannya, dan itu tidak mengurangi ganjaran orang yang mengamalkan sedikit pun. Bayangkan bagaimana pahalanya. Antum pulang ke rumah, aja anak-anak bertakbir, walaupun mungkin tidak disuruh, bertakbir saja antum. Yang punya anak-anak kecil, kadang anak kecil ikut bertakbir. Bagaimana pahala yang didapatkan? Kasih tahu ke keluarga, disunahkan bertakbir kapan saja, dan tidak mesti sepanjang, sanggup sepanjang hari silahkan. Tapi dihidupkan sunnah ini, dan pahalanya luar biasa. Mendapatkan pahala seperti juga pahala orang-orang yang mengamalkannya. Banyak sunnah yang sudah terlupakan, salah satunya ini. Sudah masuk ke Isya. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, silakan adzan dikumandangkan. Setelah adzan insyaallah kita lanjutkan kajian kita ini. Baik, saya ulangi. Di antara amal-amal soleh yang sangat dianjurkan dan ditekankan untuk diamalkan di awal Dzulhijjah
adalah puasa, kemudian memperbanyak zikir, dan terkhusus ucapan takbir seperti takbirnya hari raya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini hanya dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Tidak ada ibadah haji di bulan-bulan yang lainnya, jamaah semuanya. Maka ibadah haji, ibadah yang sangat spesial untuk bulan Dzulhijjah, dengan ganjaran yang juga luar biasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur itu yang baik, yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan yang tepat baginya, yang pantas bagi orang-orang yang melakukannya melainkan surga. Ini ganjaran yang luar biasa. Dan ini menunjukkan keutamaan bulan Dzulhijjah dengan ibadah hajinya. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Apakah ada kewajiban jihad bagi wanita? Lalu kata Rasulullah, "Na'am." Ya, jihadun bila qital. Yaitu jihad tanpa peperangan. Al-haji wal umrah, yaitu haji dan umrah, kata Rasulullah. Maka bagi wanita-wanita yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, jika haji umrahnya itu diterima, dia mendapatkan ganjaran bagaikan jihad. Bukankah orang yang berjihad, jika dia terbunuh ketika berjihad, ganjarannya juga surga? Maka orang-orang melaksanakan ibadah haji, ketika hajinya juga mabrur diterima, ganjarannya juga adalah surga. Ini orang-orang yang memang Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Bagaimana dengan kita yang tidak berangkat? Yang pertama, jelas harapan dan doa kita, semoga Allah berikan kesempatan bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Sekarang mungkin belum berangkat, boleh jadi tahun depan, tahun berikutnya, atau berapa tahun lagi. Tidak ada yang tahu rahasia Allah. Jika Allah menghendaki, betapa banyak orang-orang yang memang secara ekonomi melihat besarnya biaya haji kita sekarang ini, kecil kemungkinan bisa haji. Tapi ternyata bisa ada yang dengan sepeda. Berapa bulan kata yang sepeda itu berangkat haji? 8 bulan. Haji juga. Ada yang dengan NMAX. Ya. Ada yang dengan motor kan? Berapa bulan? Ya. Berangkat juga. Padahal hanya dengan kendaraan yang seperti itu. Pengorbanannya ya waktu dan tenaga. Tapi ada yang berangkat dengan kemewahannya, sampai di sana malah ditangkap, dipenjarakan. Seperti kasus yang musim haji tahun ini ada puluhan orang jemaah haji Indonesia yang berangkat dengan visa, ya boleh jadi tertipu oleh pihak travel, biro perjalanan haji dan umrohnya. Sampai di sana ternyata tidak mendapatkan tasrih haji, ditangkap dan dipenjara. Sekarang dipulangkan, harus dengan biaya sendiri. Kalau tak selamanya di penjara sampai pulang. Dan haji tidak bisa. Kemudian calonnya itu juga dipenjara. Bahkan saya baca beritanya, pemerintah melalui program KBRI meminta bebas bersyarat, tapi tidak dibebaskan. Karena menurut pemerintah ini pelanggaran berat, tidak ada keringanannya. Penjara. Bayangkan yang berangkat dengan pesawat yang mewah dan dengan tempat atau hotel yang mewah, sampai di sana ternyata ditangkap. Allah tidak menghendakinya untuk bisa berhaji tahun ini. Tapi ada yang berangkat dengan penuh kesederhanaan bisa berhaji. Itu menandakan siapapun punya kesempatan untuk berhaji. Mungkin secara hitungan-hitungan kita manusia yang lemah ini, tahun ini kita susah. Tidak berangkat, belum bisa berhaji. Kapan berangkat entahlah. Tapi setiap mukminah harus ada doa dan keinginan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Harus ditanamkan keinginan untuk bisa menunaikan ibadah haji, doa dan harapan kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah yang mulia ini, yang ganjarannya adalah surga. Tapi yang tidak berangkat, nah ada syiar agama kita yang perlu kita jaga dan kita
kita tegakkan di negeri kita ini, di tempat-tempat kita. Yaitu salah satunya melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini juga ibadah yang sangat dikhususkan atau ditekankan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Tepatnya di tanggal 10, kemudian dilanjutkan di tanggal 11, 12, 13. Waktu afdalnya adalah di tanggal 10. Waktu bolehnya, mubahnya, tanggal 11, 12, 13, sebelum matahari terbenam di tanggal 13. Allah berfirman di dalam surah Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Para ulama menjelaskan salah satu makna dari ayat ini, salatlah, tunaikan salat Idul Adha karena Rabbmu dan sembelihlah hewan sembelihan karena Rabbmu. Walaupun maknanya sebenarnya umum. Perintah salat yang meliputi semua salat hendaklah karena Allah, dan semua sembelihan juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah, Tuhan alam semesta ini. Jadi semua salat, semua sembelihan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama tentang disyariatkannya penyembelihan hewan kurban, dan itu syiar agama Islam. Sepakat kaum muslimin, sepakat ulama kaum muslimin bahwasanya penyembelihan hewan kurban itu adalah syiar yang disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma' kaum muslimin. Kalau hadis, banyak hadisnya. Contoh hadis yang dikisahkan dari Anas bin Malik. Kata Anas, "Dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahain." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor atau berkurban dengan 2 ekor domba yang gemuk yang berwarna kehitam-hitaman. Sama wa kabbar. Atau kata Anas, "Wa dzabahahuma biyadihi." Rasulullah menyembelih kedua hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Dia sembelih sendiri. Sama wa kabbar. Dan Rasulullah pun mengucapkan bismillah, kemudian bertakbir. Itu Rasulullah menunaikan perintah Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Atau di dalam hadis yang lainnya, hadis dari Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, "Aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah 10 sinin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah selama 10 tahun, yudhahi, dan beliau selalu berkorban kecuali ketika beliau berangkat menunaikan haji wada. Rasulullah berkurban setiap tahunnya. Ini menunjukkan penyembelihan hewan kurban itu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya, "Man wajada sa'ah," barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, walam yudhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati musalla atau tempat kami melaksanakan salat Idul Adha. Yang Allah berikan kelapangan harta, tapi dia tidak mau berkurban, Rasulullah katakan, "Fala yaqrabanna musallana," jangan dia dekat ke tempat kami salat Idul Adha. Ini menunjukkan sangat ditekankannya menunaikan atau melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sampai-sampai Rasulullah selalu berkurban setiap tahunnya. Tapi khilaf di antara para ulama apakah hukumnya wajib atau sunnah. Mereka sepakat itu disyariatkan. Tapi mereka berbeda pendapat apakah wajib atau sunnah. Yang mengatakan wajib salah satu dalilnya surat Al-Kautsar tadi, dan hadis Rasulullah yang memiliki kelapangan tidak berkurban maka tidak boleh mendekati tempat salat kami. Itu salah satunya. Yang mengatakan sunnah menyebutkan bahwasanya para sahabat pernah meninggalkannya, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, agar orang-orang tidak mengira itu wajib. Berarti para sahabat juga memahami itu tidak wajib. Kemudian hadis Rasulullah yang mengatakan, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, tanda masuknya Dzulhijjah, kemudian salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Kalimat ingin berkurban itu menunjukkan kurban itu tidak wajib. Kata para ulama mengatakan kurban tidak wajib. Karena sesuatu yang wajib tidak mungkin dikaitkan dengan keinginan. Wajib itu ingin, tidak ingin, mau, tidak mau, harus dilaksanakan, namanya wajib. Ketika Rasulullah sebutkan, barang siapa yang ingin berkurban, maka itu menunjukkan tidak wajib. Tapi terlepas dari khilafnya para ulama,
Maka ibadah kurban, ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disyariatkan dalam rangka mendapatkan kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah hewan sembelihan tersebut, akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Maka kurban itu disyariatkan dalam rangka mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 amalan khusus. Adapun amal-amal saleh yang lainnya banyak. Semuanya silahkan diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ini saja materi kita di malam hari ini. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan, mungkin pada jamaah ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama? Tidak terlalu jelas suaranya. Sebelum pelaksanaan sholat. Ya. Baik. Jadi pertanyaannya, salah satu sunnah di tanggal 10 sebelum pelaksanaan salat Id disunnahkan menahan. Di sini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Salah satu yang menahan itu bagi yang berkurban. Karena hadisnya riwayatnya berkaitan dengan yang berkurban, lalu dia setelah menyembelih dan makan dari sembelihannya. Itu salah satunya. Kemudian sebagian mengatakan umum siapa saja, dan itu disunnahkan, tidak wajib tapi sunnah. Ya. Menahan dari setelah terbit fajar sampai selesai pelaksanaan salat Idul Adha. Tidak makan, tidak minum. Nah, itu sunnah. Seperti itu. Adapun sunnah-sunnah yang lainnya banyak berkaitan dengan subuh hari tersebut. Salah satunya ketika berangkat melaksanakan salat Id, berangkat dari jalan dan dari satu jalan, pulangnya dari jalan yang lainnya. Kemudian juga ketika itu juga menggunakan pakaian-pakaian yang bagus, rapi, yang bersih. Karena itu disunnahkan. Seperti itu banyak, ada sunnah-sunnahnya berangkat. Kemudian juga selama di perjalanan juga disunnahkan, silahkan bertakbir dan sebagainya, berzikir diperbanyak. Nah, banyak ini sunnah-sunnah yang dikerjakan seperti itu. Tidak hanya sekedar menahan, tapi karena menahan makan dan minum itu spesial, maka mungkin itu yang teringat. Padahal banyak ya sunnah-sunnahnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Puasa juga, tapi dalam waktu yang pendek. Puasa ya, menahan dari tidak makan, tidak minum, ya puasa. Karena itu paginya saja. Ya berpuasa 1 hari penuh sebagaimana puasa yang lainnya, itu yang tidak diperbolehkan. Yang mengkhususkan hari Lebaran untuk berpuasa, puasanya seperti puasa-puasa pada umumnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu yang tidak diperbolehkan. Sedangkan menahan itu karena memang ada hadis yang mengajarkannya, maka tidak dihukumi seperti puasa menahan makan minum sampai sore. Allahu a'lam bishawab. Dan itu tidak terlarang. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah puasa 10 hari. Ya.
Baik. Pertama, hadisnya saya belum pernah baca, jadi saya tidak bisa jawab. Ya. Seandainya itu benar, kan berbeda. 1 sampai 9, 1 sampai 10, 1 sampai 10, 1 sampai 10, 1 sampai 9 kan berbeda. Berbeda. Maka yang saya pernah baca hadis Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di Ramadan. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang sunnahnya memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, itu yang pernah saya baca. Tapi kalau puasa 10 hari, saya belum pernah baca. Kalau hadis Aisyah yang mengatakan saya belum pernah melihat Rasulullah berpuasa 10 hari penuh, 10 hari berturut-turut, seperti itu. Wallahu a'lam, saya tidak pernah baca, belum pernah baca. Dan seandainya pun seperti itu, kalau menggabungkannya jelas berbeda. Puasa di bulan Dzulhijjah 1 sampai 9. Tidak 10 hari penuh juga. Nah, mungkin dari sisi itu perbedaannya. Ya, mungkin wallahu a'lam, karena memang saya tidak pernah baca hadisnya. Silahkan, mungkin antum bisa beri faedah. Ya. Atau nanti ke ikhwah disampaikan. Ya. Atau kalau mungkin saya ketemu penjelasannya saya sampaikan juga. Tapi yang jelas kalau secara hadisnya saya belum pernah baca. Wallahu a'lam bishawab, ya. Silakan yang lain. Anak. Ya. Di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Ya. Ya. Kurban dahulu. Ya. Kurban dahulu, karena kurban adalah waktu telah datang, syariat yang telah datang waktunya ketika itu, dan waktu itu ada kelapangan untuk kurban, ya kurban. Dengan akikah sudah lewat keutamaannya. Ya. Allah a'lam bishawab. Ya. Cicilnya seperti apa? Ya. Ya. Baik. Mengenai akikah, hukum asalnya laki-laki itu kan 2. Kalau memang tidak sanggup 2, 1 pun tidak apa-apa. Seperti itu yang saya baca dari banyak fatwa para ulama. Kalau memang tidak sanggup 2, 1 pun tidak apa-apa. Hukum asalnya 1 laki-laki 2, tidak sanggup 2, 1 pun tidak apa-apa. Ya. Dan tidak perlu dicicil. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Sebenarnya siapapun yang masuk ke Arab Saudi, apapun jalurnya, itu dia akan melewati checkpoint. Dia tidak akan bisa melaksanakan ibadah haji kalau tanpa tasrih haji, tanpa izin haji. Tasrih itu izin haji. Nah, seperti yang berangkat dengan sepeda atau dengan motor, itu tahun yang lalu mungkin ya. Tahun yang lalu, bukan yang tahun ini. Tahun ini juga ada dan diperbolehkan. Mungkin saja dia sudah mengurus tasrih hajinya, dan tasrih haji itu izin haji bisa diurus tanpa melalui travel dan sebagainya. Apalagi ketika sudah berada di sana. Yang terjadi sekarang itu, yang ditangkap itu, mereka diberangkatkan dengan visa kunjungan, sebagian visa multiple entry. Dijanjikan nanti sampai di sana akan diuruskan tasrih hajinya. Bisa, tapi itu bermain mata kong kalingkong, banyak tipu-tipunya. Sama. Ini dunia tidak ada yang dunia gampang. Yang penting ada uang. Nah, jadi biasanya ditawarkan dengan visa, nanti di sana diuruskan. Itu nanti apa triknya? Diuruskan iqamah. Iqamah itu izin menetap. Kalau sudah dapat iqamah, bisa mengurus tasrih hajinya. Makanya biaya yang ditawarkan itu ya sekitar biaya kalau dicek berapa biaya paspor visa,
Visa kunjungan itu $80, 30 bulan. 3 bulan lamanya, 3 bulan untuk 3 bulan. $80 berapa? 1.500.000, 1.300.000. Kemudian izin iqamah, izin menetap itu kalau resmi, bukan lewat calo, kalau untuk 1 tahun hanya beberapa ratus real saja. Yang mahal itu kan lewat calo. Calo ini yang menyebabkan mahal sebenarnya. Sudah kadang yang kasihannya lagi sudah harganya mahal, ternyata palsu yang dijualnya. Nah, ini yang sering terjadi dialami oleh sebagian orang yang tidak mengerti. Kemudian setelah dapat iqamah ngurus tasrih. Tasrih haji itu saya lihat biaya tasrih haji tahun ini biar resmi di Arab Saudi sekitar antara 8.000 sampai 12.000 rial Saudi, sekitar 50 juta. Makanya orang-orang yang berangkat itu kan rata-rata yang dengan multiple visa kunjungan atau multiple entry itu sekitar 150 sampai 200 juta. Kalau yang haji furoda itu di atas 300 juta. Tapi memang visanya visa resmi haji, beda visanya. Nah, itu yang terjadi. Yang visa kunjungan itu bisa, tapi banyak main kilik-kiliknya. Kadang berhasil, kadang tidak. Yang tidak inilah akhirnya tertangkap lalu dimasukkan penjara sebelum dipulangkan. Ada pun yang berangkat dengan sepeda, mungkin ada pertimbangan lain kenapa mendapatkan berbagai kemudahan. Tapi semua yang mau masuk kota Mekah itu pasti melewati checkpoint. Kecuali kalau dia lewat gurun-gurun, lewat bukit-bukit batu, gurun sembunyi-sembunyi, ya, itu mungkin tidak ketahuan. Tapi kalau lewat jalan raya, pasti melewati checkpoint. Dilihat visanya, dilihat semua dan sebagainya. Kalau dia melewati daerah itu dengan visa, walaupun visa kunjungan, tapi tidak dengan pakaian ihram, dia dianggap bukan melaksanakan ibadah haji, boleh lewat, silahkan. Itu yang sebagian yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan ada sebagian orang menyengaja untuk bisa masuk kota Mekah berhaji, melewati mikot tanpa pakaian ihram. Apa tujuannya? Biar bisa melewati checkpoint. Itu dengan sengaja, itu merusak ibadah hajinya. Dia harus menyembelih dam karena melanggar larangan haji. Larangan ihram itu kan tidak boleh memakai pakaian berjahit. Dia berangkat dengan bis jamaah haji yang resmi pakai pakaian ihram dari miqat. Dia tidak pakai. Nanti sampai di Mekah atau sudah melewati daerah checkpoint baru dia pakai. Nah, akhirnya ya seperti itu. Ibadah haji pun tidak nyaman juga. Itu yang sering terjadi. Adapun yang pakai motor, pakai sepeda, kalau dikatakan masuknya tidak Rasulullah alam. Sebab setahu saya semua kalau lewat jalur atau jalan raya resmi pasti melewati checkpoint. Tidak ada yang bebas. 5 tahun di Madinah dahulu setiap kami berangkat haji pasti melewati checkpoint. Tapi dahulu belum seketat sekarang. Dahulu tahu mahasiswa, lihatkan kartu mahasiswa, boleh lewat, silahkan lewat. Kalau sekarang nggak tahu, ketat mungkin sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mau nyoba pakai sepeda? Ya. Baik, saya rasa mungkin cukup ya, sudah jam 8 lewat. Semoga yang kita pelajari malam hari ini menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya. Dan semoga Allah berikan kita kesehatan, bisa memanfaatkan waktu-waktu yang spesial di 10 hari pertama Dzul Hijjah ini. Manfaatkan sebaik-baiknya dengan amal saleh. Yang tidak bisa mengisi dengan amal saleh, tahan diri, jangan sampai memanfaatkannya dengan amal-amal buruk. Tidak beramal saleh, tapi juga tahan jangan berbuat keburukan di 10 hari pertama Dzul Hijjah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.